Ya udah muncul Vanessa slide-nya? Sudah muncul? Halo, halo. Halo, halo, Vanessa. Tuh dengar nggak suaranya? Udah muncul, Bang. Udah ya? Oke. Dari mana nih asalnya, Vanessa? Dari Tinggal di mana? Medan, Bang. Oh, alah. Oke. Medan. Oke, kita akan coba. Ini saya dikasihin soal seperti ini ya untuk matematika dasar. Oke, Vanessa sambil ikut ngotret ya, sambil ikut apa? Ikut meriksa. Oke, kita coba ya. Kita coba kerja satu persatu. Mau masuk apa utulnya? Daftarnya apa? Jurusannya? Fakultas FK, apa? Bang. FK FK. dua, FK sama? FK doang? FKG. Oh, FK sama FKB. Oke, kita coba baca dulu ya. Jadi ada tiga nilai. Nilai yang pertama itu ABC. Nah, ABC itu kalau dirata-ratain, ketiganya itu punya rata-ratanya 2. Kalau nilainya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, rata-ratanya 4. Maka rata-rata dari AB, BC sama CA. Jadi kalau nilainya ada di AB, BC, dan CA itu berapa? Oke, kalau diutul tuh matematika dasar berapa soal ya? Tahu nggak? Em, Kayaknya Totalnya berapa soal? 20. 20 soal. Waktu pengerjaan berapa? Hmm, 1,5 jam atau 1 jam? Anggap 1 jam ya. Kalau 20 Hmm, soal bagi gue bagi 1 jam, berarti 3 menit ya? Oke, iya. kayaknya jam sih. Oke, coba kira-kira Vanessa bisa nggak ngerjain soal seperti ini? Baca dulu, bisa nggak? Dalam waktu 2 menit deh. Bisa? Kebayang nggak ngerjainnya gimana? Kebayang? Kebayang nggak? Em, Masih belum kebayang? Bentar. Oh, belum kebayang? Kayaknya ini kan kalau misalnya rata-ratanya kan kita bisa buat A tambah B tambah C per 3 Betul. sama dengan 2. Yes. Kayak udah A bener. Oke, tambah B. coba lanjutin. Coba lanjutin. 2 menit. Bisa? Potret. Ya, bentar, Bang. Oke, 2 menit ya. Coba. Ayo, sambil dikotret. Jadi kita harus kalian latihan ini. Kalau misalkan Vanessa udah kebayang, kerjain. Tapi kalau Vanessa nggak ada ide, baru saya kasih jalannya dulu. Udah bener jalannya itu. Tinggal dikerjain. Coba. 2 menit. Tadi udah bener sih langkahnya di kata Vanessa. Karena ini rata-rata berarti dibagi jumlah data kan. Oke, itu udah benar. Berarti kita bisa tahu informasi yang pertama adalah A tambah B tambah C. Dibagi jumlah data 3, nilainya adalah 2. Oke. Informasi yang kedua Hasilnya, adalah apa? hasilnya Udah dapat 4, Bang. 4. Oke. Jawabannya bentar nggak? Bisa cek dulu. Jawabannya kan gini ya. Dibagi 3 sama dengan 4. Dari sini kita tahu apa? A tambah B tambah C itu adalah 6. Di sini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat hasilnya 12. Nah, karena kita mau cari AB, BC, yang kita mau cari adalah AB ditambah BC ditambah CA dibagi 2, gitu ya? Dibagi 3. Ini berapa? Oke. Gimana langkahnya? Kita tinggal kuadratin aja kan? A tambah B tambah C Dikasih dikuadratin akan sama sama kayak 6 kuadrat, gitu ya? kuadrat. Nanti, nanti kita akan dapat Iya, Bang. persamanya. Oke, kalau nggak salah jawabannya bentar. Saya cek dulu ya, karena saya sebenarnya belum ngitung juga. Tapi bentar, kita coba. Jawabannya, tadi jawabannya berapa? 4.
4. Oke, sip, betul. Kalau betul nggak perlu diterangin ya, karena dia udah bisa. Iya. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu masalah fungsi. Fungsi. Oke. Sama kita kasih waktu 2 menit untuk Vanessa pahami. Bisa nggak kira-kira dikerjain? Oke, coba kita baca dulu ya. Kita punya fungsi Hmm. fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx-nya sama dengan ax plus 2, di mana a-nya bukan 0. Yang kita ketahui adalah FOG inverse. 1 itu 5. Pertanyaannya adalah 4A kuadrat min 3-nya berapa? Bisa? 2 menit? Kita Vanessa? dikomposisiin dulu kan, Bang? Betul. Nah, tapi karena ini inverse, maka cari G inverse-nya dulu, ya nggak sih? Kan kita Iya. punya GX-nya adalah AX plus 2, betul? Mm-mm. Gimana nyari inverse? Dibuat jadi X sama dengan. Betul. Ini kita anggap aja Y kan ya? Y Mm. sama dengan AX plus 2, berarti AX-nya adalah Y min 2, berarti X-nya adalah Y, Min Y, 2. ya, per A ya. Gitu ya? Mm-mm. Betul. Ini Betul, adalah Bang. G inverse. Ini G inverse-nya. X min 2 dibagi A. Oke. Coba lanjutin. Bisa? Bisa, Faisal? Lanjutin. Cari A-nya. Bisa ya? 2 menit. Bisa kan, Bang, Faisal? itu berarti fungsi Yo. GX-nya dimasukin ke fx kan? Fungsi G inverse dong. Iya, G Kan inverse kok, kan? yes, betul. Kan FOG inverse itu sama aja F dalam kurung G inverse kan? Betul. Mm-mm. X min 2 per A. Betul? Jadinya apa? Jadinya X min 2 per A kuadrat plus 1. Betul? Gitu. Iya, Bang. Oke, kita masukin. Dia bilang fog inverse 1. Berarti sama dengan apa? 1 min 2 per A kuadrat plus 1. Betul? Dia bilang Mm-mm. nilainya adalah 5. Berarti 1 min 2 min 1. Min 1 per A kuadratnya adalah 4. Betul? Iya, Bang. Berarti 1 per A kuadratnya 4. Berarti A kuadratnya adalah satu Sama per dengan satu 4. per 4. Berarti Berarti A sama dengan satu per 4 2. A C. Berarti sama aja. Nggak perlu diakarin. Kita butuhnya 4A kuadrat. Berarti Min 4 2. dikali. Lah iya betul. Dikurangin 3. Min 2. Paham ya? Gampang kan? Dapat kok, Bang. Iya dapat. Nah, nomor 3 tentang limit. Aduh, udah Oke. lupa. Wah, lupa gimana? Jangan lupain dulu. Masuk univ dulu baru lupa. Kalau Udah limit masa belajar lupa sih? UTBK, lupa semua, Bang. Lah, kok lupa? Bukannya baru limit? Oke. Iya, Bang. Kelas 12 semester Limit. 1. Lah, itu masih baru. Oh, baru berapa bulan? Oke. Limit. Limit kan sebenarnya memasukkan nilai X-nya 1 kan? Kualik sih limit. Nah, kalau kita masukin langsung ke angkanya, kan gini ya. Sama aja kan saya winin. Gini ya. Sebenarnya kan limit tuh tinggal masukin angkanya X jadi 1 kan? Karena dia X sebenarnya 1 kan? Nah, kalau kita Mm-mm. masukin X sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut, kita akan dapat 0 dibagi 0. Ya nggak sih? Betul nggak? Iya, Bang. Betul. Nah, kan nggak boleh tuh. Kan Mm-mm. nggak ada ya. Di matematika nggak ada 0 bagi 0 kan? Nah, itu nggak boleh. Nah, karena nggak boleh, kita harus sedikit modifikasi fungsinya. Gimana caranya supaya hasilnya bukan 0 per 0. Oke, kita coba ya. Jadi ini saya modifikasi nih si fungsi di dalamnya. Oke, saya ubah jadi gini boleh nggak? Ini saya ubah jadi min 1 min X ditambah 1 min X pangkat 1/3 dibagi 1 min X kuadrat
pangkat sepertiga. Boleh? Kayak gini boleh? Boleh? Hmm, bisa bang. Bisa ya? Oke, kita rapiin lagi. Saya mau jadi gini boleh nggak? Nah, 1 min X pangkat sepertiga dikali 1 min X pangkat 2/3 ditambah 1 min X pangkat sepertiga dibagi 1 min X pangkat sepertiga 1 plus X pangkat sepertiga. Boleh nggak? Bisa bang. Bisa. Oke, kita tinggal coret. Tes. Oh iya. Tes jadi 1. Salah coretnya. Yang ini kan jadi 1. Betul? Nah, sekarang kan tadi yang bikin 0 itu kan 1 min X-nya kan? Kan coba kalau kita masukin 1. Masukin X-nya 1. Jadi berapa? Min 1 min 1 pangkat 2/3 2/3. ditambah 1 dibagi 1 plus 1 pangkat sepertiga. Jawabannya 1 per kayak gini. Betul nggak? Udah bukan 0/0 Benar. kan? Udah jawabannya gitu doang. Gampang kan? Kok gini bisa lupa? Nggak lupa kan? Enak aja lupa. Nggak boleh, jangan lupa dulu. Oke? Nomor 4. Iya bang. 4 itu apa ya? Turunan. Jadi aksen tuh turunan kan? Kalau di fungsi. Oke. Coba Vanessa baca dulu. Baca dulu. Udah dibaca? Diberikan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c Hmm. kalau x kuadrat tambah x. Kalau Yes. f aksen. Dikasih tahu F aksen tuh F turunan ya. F aksen yang X-nya 0 sama dengan 3, F aksen min 1 sama dengan 10. Pertanyaannya adalah F aksen min setengah itu berapa? Bisa? Vanessa? Berarti ini carinya itu dari ini bang. Nanti Dari mana? eliminasi gitu. Iya, coba dulu. Bisa? 2 menit? Duh, Bisa nggak? kayaknya nggak bisa 2 menit. Wah, kan waktunya 2 menit. Berapa sih? 40. Yaudah coba kerjain dulu deh. 2 menit sampai mana coba kita mau tahu. Oke? Cobain dulu ya, 2 menit ya. 2 menit saya stop. Dapat apa enggak? Nanti kita lihat. Oke, coba dikotet Vanessa. Iya bang. Sampai 15:16 kalau di laptop saya. Oke, coba ya. Bang, ini dikalikan dulu atau Go. diturunkan dulu bang? Kalau diturunkan dulu ribet nggak sih? Jadinya UV kan? U turunan V min V turunan plus V turunan U kan? Saran saya sih kaliin dulu aja. Karena kalau dikalikan jadinya nggak ribet. Kalau saran saya turun dikaliin aja. Jadi kalau kalau turunan, kalau dia perkalian tuh ribet. Beda halnya sama kayak integral. Oke, coba. Kalau saran saya dikaliin dulu aja. Cari fx-nya yang udah jadi, yang udah dikalikan. Berapa sih ini kalau dikaliin? Jadinya AX pangkat 4 ditambah AX Bx pangkat pangkat 3. 3, ax Eh, pangkat 3. kalau saya ngabisin yang depan dulu ya. Boleh kan? Boleh. BX pangkat 3 Mm-mm. ditambah Bx BX pangkat 3 kuadrat ditambah ditambah CX cx kuadrat tambah ditambah cx. CX. Betul? Kita rapihin dulu boleh? AX Boleh. pangkat 4 ditambah Ax A pangkat tambah 3 B, X pangkat 3 ditambah B tambah C, X kuadrat ditambah CX. Betul? Betul? dulu bang. Coba kita turunkan sekali. Bang F boleh aksen. digeser ke Yo. kiri nggak bang? Nggak nampak yang paling ujung. Oh alah, ini seriusan. Nggak kelihatan ya? Oke, kita giniin. Gini, Nah, kelihatan? udah. Ya. Oke. Coba diturunkan Vanessa. Jadinya apa? 4ax pangkat 3 4A X pangkat 3 ditambah ditambah eh, 3 3x A plus B 3a tambah b X x kuadrat. Betul? kuadrat Terus ditambah 2b tambah cx.
Oke, B tambah C, B tambah X lagi. B tambah C, X, terus ditambah C ditambah C. Masukin informasinya. F aksen 0, berarti kan C kan? sama dengan Sama 3. dengan 3. Berarti nilai C-nya adalah 3. Oke, sekarang. Ada lagi apa informasinya? F aksen min 1 ya? Betul. Mm-mm. Masukin, cari Vanessa, jadinya min 4A, betul? Iya, Ditambah 3 dalam kurung A plus B, dikurang 2 dalam kurung B plus 3, ditambah 3. Betul, Carissa? Vanessa? iya bang. Berarti kita punya min 4A ditambah 3A ditambah 3B dikurang 2B dikurang 6 ditambah 3. Min 4A tambah 3A min A. 3B dikurang 2B plus B. Min Iya, 6 tambah 3 min 3. min Betul? 3. Iya bang. Jawabannya berapa dia bilang? 10 ya? Betul? Berarti kita punya informasi bahwa min A ditambah B hasilnya 13. Betul? Mm-mm. Betul, Tessa? Oke. Sekarang kita masukin. Pertanyaannya adalah F aksen min setengah. F aksen min setengah. Masukin, Carissa. Vanessa. Jadi, min setengah pangkat 3 kan berarti min 1/8 ya. Berarti min 4/8A ditambah. Kenapa dipangkatkan 3 bang? Loh, ini X-nya pangkat 3. Ini lo Oh lihat iya, lo. Ya, iya kan? Bener kan? Bener nggak? Yang ini loh. iya bang. Kita lihatnya yang fungsi utamanya kan. Mm-mm. Oke. Terus X kuadrat berarti 1/4. 3/4 A tambah B, betul? Mm-mm. Terus di min lagi ya. 2 kali Iya, min setengah min 1 ya. Min 1 B plus 3 ditambah 3. Betul? betul. Berarti ini min 1/2A ditambah 3/4A ditambah 3/4B dikurang B dikurang 3 ditambah 3. Betul? Iya, Coret. Berarti kita punya min setengah tambah 3/4 berapa, Vanessa? Min satu setengah per tambah empat. 3, 1/4. 1/4A. 3/4B dikurang B berapa, Carissa? 3/4 dikurang B ya bang. Yo, 3/4B kurang B. Oh, min 1/4. Ya udah. Sama dengan Min satu per 1/4. empat B bang. Oh iya, sorry. Ada B-nya, B-nya tinggal masuk A. Jadi gini ya, betul, Betul. betul. Berarti kita kan tahu, ini sama aja. Buat satu gini nggak? Min 1/4 min A plus B. Sama aja. Sama bang. Ci jawabannya Oh, min min 1/4. 13/4. Betul. Iya bang. Berarti jawabannya min 13/4. Paham, Vanessa? Paham bang. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 tentang deret. Deret apa itu? Geometri ya? Masih ingat nggak deret geometri? Mm-mm. Masih ingat? Eh, masih bang. Deret geometri itu yang perkalian kan ya? Iya. Oke. Dia bilang R-nya itu dari 0 sampai 1. Kalau R-nya dari 0 sampai 1 berarti dia deret geometri yang konvergen apa divergen? Apa? Yang Kon divergen. konvergen Convergen. dong. Konvergen. Oke. Divergen itu kalau nggak salah dia R-nya tuh lebih dari 1. Nah kan R-nya 2. Kan kalau dia rasionya 2 kan berarti kan semakin naik semakin 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 besar kan kalau 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 perkalian 2 kan ya.
Nah, kalau 0 sampai 1 kan berarti kan dia ya pecahan kan setengah, sepertiga gitu ya. Maka dia akan menuju ke satu titik namanya konvergen. Nah, dia ada informasi apa? Kalau suku pertama U0-nya 2 dan rasionya adalah dia bilang 1/1 plus R. Oke. Ini geometri Tahingga. S Tahingganya adalah 8. Masih inget nggak, Vanessa, rumus dari S Tahingga itu apa sih? Ingat nggak, Hmm, Vanessa? Lupa lagi? nggak ingat bang. Waduh, suku pertama dibagi 1 min rasio. Ini rumus untuk mengetahui jumlah dari deret geometri Tahingga. Berarti dari sini kita tahu kan 8 sama dengan 2 dibagi 1 min rasio. Betul. Kali silang 8 min 8 rasio sama dengan 2. Berarti 8 rasio adalah 6. Berarti rasionya adalah 6/8 atau 3/4. Betul. Nah, dia tadi bilang rasionya itu adalah 1 plus R. 3/4. Kali silang 4 sama dengan 3 ditambah 3R. Berarti 3R-nya 1. Berarti R-nya adalah 1/3. Paham, Vanessa? Ngerti? Ngerti bang. Oke, dia minta apa? Sekarang, kalau kita punya deret geometri Tahingga, di mana U pertamanya, U0, 8, dan rasionya itu adalah R. Kita mau cari S Tahingganya. Gampang kan? Rumusnya apa? Deret pertama, suku pertamanya 1 min rasio. Rasio. Berarti S Tahingganya adalah deret pertamanya 8, 1 min rasionya R kan? Sepertiga. 1/3. Berarti 8 dibagi 2/3. Coret-coret, jawabannya 12. Paham nggak? Paham bang. Oke. Lanjut ya, nomor 6. Nomor 6 tentang matriks ya. Matriks diajarin kan? Di SMA ada kan? Ada. Apa? Matriks. Ini Ada kalau bang. nggak salah tadi, oke, ada ya? Oke. Nah, lihat. Kita punya matriks A. Matriks A itu adalah 1, 2, 0, 1, 1, 1. Betul. Vanessa bisa nggak mencari A transposenya? Bisa. Diputar posisinya kan bang. Diputar jadi berapa? Jadi berapa? 1, 2, 1, 1, 2. 0, 1, Iya, 2, 1, maksudnya 1. Gitu bawahnya kan ya? 2 bang. Oh, oke, 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 oke. Jadi gini ya, betul nggak? Betul. Iya. Sekarang kita punya B-nya adalah 1, 2. Kalau ditranspos, jadi apa? 1, 2. 1, 2. Oke. Ya udah, tinggal dimasukin. A transpos A. Berarti apa? Transposnya 1, 0, 1, 2, 1, 1. Oke. A-nya adalah 1, 2, 0, 1, 1, 1. Gimana caranya nih, Vanessa? A transpos A. Gimana, Vanessa? 1 dikali 1 Yes, betul. Terus ditambah ditambah 0 kali 0. 0 kali 0 ditambah. 1 kali 1. Oke, geser jadinya. 2 bang. Geser. Iya, ya, nanti. Terus, Oh, terus.
1 kali Satu 2 ya? dikali dua 2 ditambah ditambah nol 0 kali 1 tambah ditambah satu. 1. Yang bawahnya 2 kali 1 ya? Betul. Dua, iya bang. Ditambah Tambah nol tambah 0 tambah satu. tambah 1. Yang satunya Dua dikali dua, 4 ditambah. empat ditambah satu tambah satu. Oke. Berarti 1 tambah 1 2, 2 Dua tiga tambah tiga 1 enam. 3, 3 6. Gitu ya? Nah, coba lihat Vanessa kalau B transpose B. Ini bisa nggak ya? B-nya kan 1 2. Mm-mm. Ini kayaknya kebalik deh. Ini 1 2. Berapa ini? Carissa? Nggak bisa ya? Kan baris Eh, dikali mungkin kolom. dikali Bisa cuman gini doang ya berarti ya? 1 tambah 4 ya? Betul ya? enggak bang, harusnya jadi matriks Gimana? identitas. Iya. Jadi lima Ini nol bisa nol gitu? lima. Nggak bisa bang. Jadi min 5005. Nggak bisa. Hmm? Nggak bisa ini ya. Ini kayaknya salah. Tar, saya cek dulu. Salah soal deh kayaknya. Bentar, saya cek Jadi dulu dari... matriks identitas bang. Jadi berapa? Skalar 5005. Iya, maksudnya tadi kan 1 tambah 1. Ini jadi itu nggak sih? Jadi satu bilangan doang. Ya nggak sih? Iya 1 bang, ditambah makanya kita 4 kan? jadiin 5 kan? matriks identitas. Jadi 5. Ya nggak sih? Iya bang, jadi 1 kali makanya jadi 0. matriks identitas. Ya ini ngaco ini kayaknya nih. Bentar, saya cek dulu. Kan nggak bisa kita jumlahin ini dengan 5 ya. Bentar. Iya bang, Cek makanya dulu. jadi matriks identitas. Yo. Bentar. Kita cek dulu apakah soalnya ngaco apa tidak ini. Oh, soalnya ngaco ternyata. Bukan BT kali B tapi B dikali B transpose. Coba. Nih ngaco nih. Dilihat dulu. B dikali B transpose. B-nya masukin. B-nya 1 2. B transpose-nya masukin 1 2. Nah, ini bisa nih. Coba kalian. Satu. Yes. Kan ini 1 dikali 1 ya. Betul ya? Terus Dua. Satu kali dua. jadi 2 ya. Terus Mm-mm. 2 4. Betul ya? Iya. Nah, ini baru bisa dijumlahin nih ya nggak sih? Ini baru bisa jumlahin 2 3 3 6 dijumlah dengan 1 2 2 4. Jadi berapa? Tiga. 3 5 Lima. Lima. 5 10. 10. Nah, ini kan matriksnya kan. Tapi dia mintanya apa? Determinan. Gimana ngitung determinannya? Ayo. 3 kali 10 kurang 5 kali 5. Asik. Nah, betul. Dikurangin 5 kali 5. Lihatnya kayaknya salah soal tadi. 5 ya jawabannya ya. Maka jawabannya adalah 5. Paham, Vanessa? Paham bang? Oke, tahu tadi kalau tadi B transpose kan hasilnya beda beda apa beda ukuran matriks kan nggak bisa dijumlahin kan ya. Oke. Mm. Nah, nomor 7 trigonometri. Diajarin kan trigonometri di SMA ada kan? Ada ya. Oke, coba dibaca dulu Vanessa. 1 menit baca terus jawab. Bisa? Alhamdulillah. Udah? 3 bang. Wih, gimana caranya Vanessa? Tinggal kita bagi aja kali 1 per cos ya semuanya ya. Ya nggak sih? Mm-mm. Maka Jadi tan. jadinya apa? Tangen X tambah Tambah 1 satu. tangen Tangan X min 1. satu. 2 tambah 1 2 min Dua 1. kurang satu. Mantap. Yes. Lanjut ya. Nomor Yang 8.
8 tentang peluang. Peluang juga ada kan di matematika ini sering banget ya. Di UTBK, di Hmm. itu muncul sering banget peluang. Bentar, saya copy dulu. Ada bawahnya tadi, belum kita copy. Copy, Hmm. paste. Oke, oke, coba dibaca dulu. Ada 9 bola, nomornya 1 sampai 9. Peluang, kita ngambil salah satu ya, tapi nggak dibalikin lagi. Peluang bola pertama genap, dia mau bola pertama itu genap, terus bola keduanya ganjil, dan bola ketiganya genap. Nah, ini berapa peluangnya? Bisa Vanessa? Bisa bang. Oke, coba kerjain. Bola kedua. Ganjil. Bang, ini berarti mau Apa? ngapain urutan? Kagak pakai urutan nih mah. Iya, iya. Maksudnya gimana? Urutan gimana? Maksudnya kayak kan kalau misalnya permutasi harus mm, memedulikan urutan. Oh iya, berarti ini ada urutannya. Bola pertama harus genap, bola kedua harus ganjil, bola ketiga genap. Ada urutannya ini berarti. Berarti permutasi. Coba berapa itu? Berapa yo? Berapa jawabannya? Ya ini pakai urutan ya. Kalau dia nggak pakai urutan, pakai kombinasi kan? Ya, Berapa jawabannya? bentar bang. Oke. C bang. Oke. Coba kita lihat benar atau tidak. Iya, betul. Gampang kan ya? Bisa ya. Hmm. Kalau saya biasanya, kan ini ada 9 bola. 9 Ya. bola, berarti yang ganjil, GA yang ganjil tuh jumlah berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya? 5 ganjil, yang genapnya GE, yang genapnya di 4. Nah, dia mau yang pertama itu maunya bilangannya genap. Berarti kan karena masih ada 9 bola, dia punya peluang 4/9. Betul ya? Ketika Hmm. pengambilan kedua, yang ganjil masih ada 5. Tapi bolanya cuma 8 sekarang. Betul ya? Pas pengambilan Ya. ketiga, yang genap masih genap tinggal berapa? Tinggal 3 ya. Bola tinggal 7. Udah tinggal dikaliin. Karena ini dan kan. Dan kan tinggal dikaliin ya. Maka kita akan dapat berapa tuh? Ini coret 2, 15/18 kali 7. Coret, coret 5, 6. Berarti 5/42. Gitu ya, paham kan? Ngerti? Bang, bang. Oke. Nomor selanjutnya 9. Oke. Tentang fungsi lagi, Vanessa. Jika M itu disebut sebagai nilai minimum relatif. Minimum itu kayak minimum lokal lah ya, ibaratnya gitulah. Minimum lokal atau Hmm. minimum relatif. Kalau bahasa Indonesia kayaknya lokal deh, relatif. Sedangkan M besar adalah maksimum relatif. Maksimum lokal relatif. Oke. Dari sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus A.
dengan informasi kalau M ditambah M hasilnya 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah F saat 2 itu berapa? Kira-kira bisa nggak, Vanessa, ngerjainnya? Diturunkan dulu kan bang. Betul. Kalau ada maksimum, minimum, berarti kita harus menurunkan fungsi tersebut jadi nol kan? Betul. Iya, sama dengan Oke, nol. coba. Coba dikerjain. Nanti Faisal akan dapat dua nilai X kan? Nah, kita harus tahu X yang maksimum yang mana, yang minimum yang mana. Bang, ini nilai minimum Yo. sama maksimumnya berarti nilai Y-nya. Iya. Kan kita, Oh, ini kan fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 kan pasti ada fungsi beloknya kan ya. Kan kalau fungsi kuadrat pasti kan cuma ada maksimum atau minimum. Karena pangkat 3 pasti dia akan ada fungsi beloknya. Nah, jadi apa ini? 6 X X kuadrat kuadrat min 6X, tambah betul? Nah, ini ya, kita jadi 0. Berarti X kuadrat 6X, 6X, X min 1. Betul nggak? ya, Betul. Berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama X-nya dengan sama. 1. Betul. Betul bang. Nah, kita mau tahu yang maksimum yang mana, minimum yang mana. Dari mana kita tahu maksimum minimumnya? Tahu Substitusi nggak? kebersamaan fx. Oke. Nah, kan tapi masih ada nilai A. Oh, boleh, 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 boleh. Coba kita coba ya. F, F0. Berapa F0? A ya. A Betul. Oke. Kalau F1, min A F1 di berapa? Ngaco ah. min A. F1 min A. Oh iya, 2 dikurang 3 ya. Ngaco ah, 2 dikurang 3 ditambah A, enak Oh iya, aja min min 1. satu tambah A. Lah iya, min 1 tambah A gitu ya. Berarti kita bisa tahu ini adalah nilai maksimum ya. Betul? Ya, ini adalah nilai minimum. Berarti ini adalah M besar, ini adalah M kecil. Betul? Iya bang. Nah, di soal dia bilang M besar ditambah M kecil nilainya berapa? Tiga. 3. Berarti A ditambah min 1 tambah A sama dengan 3. 2A sama dengan 4. A-nya sama dengan 2. Paham? A-nya 2 tinggal masukin deh F2. Berarti F saat 2 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 3 kali 4 Tambah ditambah dua. 2. Udah masukin Vanessa 2 kali 8, 16. 3 kali 4, Enam bang. oh, cepet banget. 12 tambah 2, 6 berarti jawabannya. Ada jawabannya? Ada. Ada. Paham, Eh, Vanessa? Ngerti ya? paham. Lanjut. Nomor 10. 10 tentang trigonometri. Oke, trigonometri nih. Coba kita baca dulu ya. X adalah sudut antara 90 sampai 180. Berarti ini kuadran 2 ya. Bener nggak? Ya, kuadran Betul. dua. Ya. Kita punya persamaan kalau 4 dikurangin 2 cos kuadrat X nilainya sama dengan 5 dikali sin X. Betul. Ya bang. Sekarang kita mau tahu nilai cos X-nya berapa. Bisa dikerjain? Cos X. 2 menit ya. Coba hitung. Kotret. Bisa? Bentar bang. Bisa nggak, Vanes? Bisa ya? Cobain. Bisa lah. Jago ini. Tadi aja bisa. Ah ya bang. Apa? A.
Iya, gampang. Bisa ya? Ini kan kita bikin jadi sama dulu aja kan? Sin semua atau cos semua. Oke, karena ini ada cos kuadrat, kita ganti aja jadinya 1 min Satu min sin kuadrat. Betul ya? kuadrat. Betul Bang. Terima kasih. 5 sin X. Berarti kita punya 4 dikurang 2 ditambah 2 Dua sin sin kuadrat X sama dengan lima 5 sin. sin X. Oke? Berarti 2 sin kuadrat X dikurang Sama 5 dengan sin X ditambah 2. Betul? mm-mm. Gitu ya? Kita misalkan Iya aja Bang. sin X-nya jadi X lah ya. Jadi, X lagi. Jadi X besar deh. Boleh kan? Boleh. Berarti 2X besar, kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0. Bisa faktorin? Bisa Bang. Faktorin ya. Oke. Berarti berapa? 2 kali 2, 4 ya. Berapa? Aku tadi nggak kayak gini Bang. Oh, ya nggak apa-apa. Cara mah sama aja. Sama aja Ya, cara mah. Berarti 2X-nya sama dengan 1 atau satu X-nya sama dengan 2. Betul? betul Bang. Berarti X-nya sama dengan setengah. Setengah. Karena X itu adalah sin. Mana ada sin yang 2 ya nggak sih? Mm-mm. Berarti yang memenuhi Makanya syarat yang ini. Berarti sin X-nya sama dengan setengah. Sin yang kalau sin X-nya setengah, cos-nya berapa? Karena dia kuadran 2 harus minus ya. Cos X-nya mm, berarti kan sin setengah kan sin 30 ya. iya Bang. Setengah akar 3 ya nggak sih? Karena dia Mm-mm. kuadran 2 kasih minus. Sudah gampang. Cara mah nggak harus sama, Vanessa. Yang penting hasilnya sama. Gitu. Oke, 11 tentang logaritma. Logaritma juga belajar kan di SMA ya? Belajar kan? Kelas 10 loh Bang. Oke, coba. Lu alah, nggak lupa dong. Lupa nggak? Hmm, Nggak lupa kan? Nggak, enak aja lupa logaritma. Masih ingat kan sifat-sifat logaritma? Ingat, perlu nggak saya yang tulisin sering ingat. sifat-sifatnya. Sifat logaritma tuh gimana? Logaritma. Oke, kalau log Logaritma A A, sama dengan log satu. A tambah log B, sama aja apa? Log A Log A tambah kali log B, B. log dalam kurung A kali B, betul ya? Kalau log A min log B, log A min Log log B, A per B. log A per B. Apa lagi sifatnya? Log A log A. A log N deh, boleh? Jadi Boleh. apa? N N kali log log A, A. gitu ya? Apalagi ya Mm-mm. sifatnya? Ya udah segitu aja lah cukup. Coba kerjain, bisa? Nah, Log dia punya X. informasi apa? Ini saya kasih tahu informasinya ya. Log X kuadrat min log Y, dia bilang 1. Kemudian log X ditambah log Y sama dengan 8. Pertanyaannya adalah Y dikurang X-nya berapa? Bisa ya? Cobain kerjain. 2 menit. Bisa, Caisa? Bisa. Vanessa.
Bang. Jawabannya tak cek dulu. Bener nggak Jawabannya berapa sih? 11 ya? 11. Oh iya betul. Gampang kan? Jadi kita cari dulu si nilai X-nya berapa. Oke. Kalau kita lihat log X kuadrat kan sama dengan 2 log X, betul? Dikurangin Mm, log Y sama dengan 1. Terus log X ditambah log Y sama dengan 8. Betul ya? 8. Tuh, Ya udah, kita apa ini? Tambahin boleh ya? boleh. Jadi kita punya 3 log X sama dengan 9. Betul? Mm-mm. Berarti kan ini eh, sama aja log X pangkat 3 sama dengan 9 kan? Berarti Iya. X pangkat 3 itu adalah 10 pangkat 9. Bener nggak? Mm-mm. Berarti X-nya itu adalah 10 pangkat 3. Betul? Mm-mm. Ya udah. Berarti berapa? 1000 ya? Iya, Bang. Oke. Nah, terus log Y-nya nih. Berarti kan kita udah tahu berarti ini tahu ya. Log X-nya itu adalah 3 kan? Berarti kita dapat dong 2 dikali 3 dikurangin log Oke. Y sama dengan Sama dengan 1. Berarti log Y-nya sama dengan 7 ya? 7. 5 ya? 6. Betul. 5. 5 kan? Berarti Y-nya itu adalah 10 pangkat 5. Ya 5. udah tinggal dikurangin. Berarti Y Iya. dikurangin X berarti 10. 100.000 ya. 100.000 dikurangin 1000 ya. 99.000 berarti. 99.000. Oke. Tadi kayak gitu juga caranya? Enggak? Kayak gini, Bang. Iya, nggak apa-apa ya. Cara tuh nggak sama. Mau beda juga nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 12. Aduh, 12 apa lagi? Geometri. Saya paling mas geometri. Geometri, bidang geometri bangun datar ya. Datar. Oh, Kemarin nyoba SNBT. iya, Bang. Iya, nyoba. Coba, Bang. Apa? Daftarnya apa? Apa, Bang? Daftarnya apa? Ke daftar apa? FK juga, Bang. Milihnya apa? Milihnya? Brawijaya. SNBT milih apa? FK mana? Apa, Bang? UI juga. Brawijaya. Brawijaya. SNBT itu satu atau dua sih pilihannya? SNBT SNBT itu pilih satu atau pilih dua ya? Itu pilihan satu, pilihan Berapa duanya berapa FKG. pilihan sih SNBT? Satu atau dua? Apa, Bang? Dua pilihan. FKG Brawijaya. Eh, Pilihan pilihan duanya pertama FKG apa? FK, pilihan kedua FKG. Dua-duanya di Brawijaya. Iya, Bang. Di Brawijaya. Kalau sekarang FK dan FKG di 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 Mandiri, Bang. Di ya Utul. ini buat UTBK kan? Ini Utul ya, UGM ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, lupa tadi ini buat Utul. Oke, lanjut. Kenapa nggak mau coba di apa tuh, Sumatera Utara apa? USU ya. USU juga nyoba? Enggak. Enggak, USU Bang. juga ada kedokteran kan? Iya, USU ada kedokteran nggak? Ada ya. Oke, ada, coba kita Bang. baca ya. Ada segitiga siku-siku ABC. Mana ABC? Oh ya, ini. Kita gedein ya ini biar terlihat jelas. Karena kecil banget gambarnya. Nggak suka saya. Ini kita gedein aja, kita gedein ya. Si gambar ini biar terlihat jelas. Nah, kan enak kalau kayak gini. Hmm. Oke, segitiga siku-siku ABC. ABC. Oke, ABC. Dengan sudut BAC. BAC adalah alfa. A. Titik C1 merupakan titik sehingga segitiga AC C1 siku-siku. Oke, siku-siku. Di C1. A C1 itu juga alfa. Titik C2 dipilih sehingga segitiga A A C1 C2 siku-siku. Dan
C1A, C2 adalah alfa juga. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita mau tahu dia merupakan barisan geometri. Panjang AC, AC1, AC2, AC3 itu geometri. Coba kita lihat. Emang panjang AC1 berapa sih? Kan panjang AC berarti 5 ya? Bener nggak? Iya, Bang. Betul. Berarti Mm-mm. panjang AC1 berapa? Ini berarti berapa sih alfanya? Kalau 3/4, 37 ya? Iya nggak sih? Betul ya? Iya, harus ya. 37 kan? Ya emang iya. Berarti ini 37 ya? Iya, Berarti Bang. kalau Sip. berarti panjang AC1 berapa? Em, Ini tan sisi miringnya loh ya. tan 37. Nggak bisa tan. Woi, pakai sin. Kok Pakai sin kos, sin. kos, 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 Kos kos, kos, bar. kos. Kos Kos 37, 37 yo, sama dengan. sama dengan 5 dibagi AC1 ya. Berarti AC1-nya adalah 5 dibagi cos 37, betul? Mm-mm. Oke, sekarang Mm. kita lihat AC2. Jadi kita mau tahu polanya dulu. Berarti AC2, kita berarti pakai cos juga kan? Cos Iya. 37 itu adalah AC1, iya benar ya, dibagi AC2 kan? Iya kan, betul kan? Iya, Bang. Dibagi AC2. Berarti AC2-nya adalah AC1 dikali cos 37. Berarti tahu dong deretnya ya. Berarti ini adalah 5 dibagi cos 37 dikali cos 37. 7. Berarti AC1, AC2. Berarti ini adalah bilangan utamanya ya. U0-nya, betul? Dan ini adalah rasionya. Betul? Iya, Bang. Oke, Terus dia minta bagi apa? Dia minta A itu apa? Oh, A itu bilangan pertama A ya U0. disebutnya. A. Lah, gampang. Nilai A per R ya, elah, gampang 5. banget. A dibagi rasio. Berarti 5. Kok 5 enak aja. 5 Eh, cos 37 dibagi cos 37. Berarti 5 dibagi cos 37 tuh. kuadrat. Berarti 5 dibagi, berapa cos 37? 4/5 ya? Betul. Berarti sama dengan 5 dibagi, ya kan? Per Cos 37, 16 cos per 37 4/5 kan? Ya. 16 16 per. dikali 25. Ya udah. Berapa itu? 125/16 ya. Lu kok nggak ada? Tar, 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 tar. Salah kali nih. A per R. A-nya kan lah ngaco ini. Nggak ada isinya. Tar, tar. 5 Kok bisa per cos gitu? 37. Kan A-nya 5 per cos 37 kan? Ya kan? Harus. Iya, Bang. Iya bener kan? 5. Benar. Lah iya gimana ini? Kacau ini. Bentar, cek dulu. Oke. AC. Oke. 5. Ntar, cek dulu ya. 5 nggak sih hasilnya, Bang? Iya gitu? Tar, tar, tar. Cos 37, 4/5. Betul nggak? Berarti 5 Oh iya, dibagi iya, iya, pas 4/5. 5 Betul kan? per cos. Benar-benar. Tar, 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 tar. Jangan-jangan yang ngaco ini 25/4 kan? Benar. Sedangkan ini kan A-nya kan? Sebagai bilangan pertamanya kan? Sedangkan rasionya berarti 4/5 kan? Ya benar kan? Berarti Mm. 25/4 dikali 4 dibagi 4/5 kan? Hmm. Nah, ngaco Iya, ini. Bang. Tar, tar, 16 tar, per tar. 2. Tar, tar, tar. Oh, ngaco dia. Ngaco, ntar dulu. Bener kan? Coba AC2 kan AC2 berarti kan AC1 per AC2. Berarti Kayaknya AC2. dibulatkan lah, Bang, jadi 7. Masa sih dibutuhin? Ntar dulu. Tar, sabar, sabar, sabar. AC2 berarti AC1 per cos. Iya. Emang berapa? 125 bagi 125 bagi 16 berapa? 7,8 ya?
Tar. Ngaco ini. Nggak bisa gitu dong harusnya. Udah ini berarti salah salah itu lah ya. Salah soal nggak ada jawabannya. Ini kita udah bener kan? Bener kan? Harusnya bener sih Bang. Tadi aku udah Iya, hitung. bener. Iya. Hmm. Tapi tadi hitungnya 5 gimana Mungkin sih? jawabannya kan 7,8. 7,8. Iya, 125 per 6 bagi 16. Iya. Mungkin Iya. 7 jawabannya. Kalau jauh-jauh banget nggak bisa. Ya segini harus jawabannya. Nggak boleh enggak. Kayaknya salah dia. Salah 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 masukin. Nggak salah. Pokoknya kita ngerti caranya aja dulu ya. Oke? Mm-mm. Caranya udah bener. Nah, mungkin mungkin salah masukin aja. Lanjut. Nomor 13. Oke. 13 tentang persamaan linear ya. Lah ini mah gampang. Enggak ada yang nggak linear juga ya. Tapi coba coba kerjain. Oke. Kita punya tiga persamaan dan kita punya tiga variabel. Harusnya bisa dikerjain ya. Benar nggak sih? Betul? Betul Harusnya nggak? bisa Bang, tapi Coba kerjain. Kerjain. 2 menit. hmm. Bang XY sama YX beda kan? Lah sama enak aja. XY sama YX ya sama lah. Sama. 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 Kecuali dia apa? Kalau ada operasi vektor beda. Tapi kan ini kan angka doang kan. Kalau angka mah sama hasilnya. XY sama YX sama. Coba kerjain ya. 2 menit ya. Ini dari SMA mana sih? Vanessa? Di Medan? SMA. Aku dari Del Bang, di Lagu Boti. Oh, Del. Oh, alah. Del juga bukannya punya universitas juga ya? Ada IT Del. Iya. Oh iya, saya pernah dengar Universitas Del. Oke, coba lanjut nomor 13. Del tuh di Medan atau di mana sih dia daerahnya? Di Dari Toba Bang. Toba ya. Oh, Toba tuh berapa jam dari Medan? Em, Jauh sih Bang. Jauh, sehari bisa. Hmm. Berapa jam kalau Bisa naik mobil? per, pergi misalnya jam 3 nyampe nanti di rumah jam 9. 3 pagi, Jam 3 sore nggak sejauh. sampai jam 9, sore, 9 malam. Iya Bang. Oh, deket 6 jam doang. Eh, iya kan? 6 jam kan? 6 jam ya? Mm-mm. Oh, itu enggak sejauh itulah. 6 jam paling kalau di ya deket Jogja, Bandung 6 jam konek kereta. 6 jam kurang dikit. Lebih dikit 7 jam. Oke, coba kerjain. Udah? Bentar Bang. Oke. Hmm. Secara logika saya bisa ya, karena tiga variabel X, Y, Z, dan tiga persamaan. Secara logika harusnya bisa dikerjakan. Bang, boleh aku nutup Yo, pintu dulu Bang? Ada boleh yang lah, mau pergi santai. nih. Bentar ya Santai, Bang. boleh lah. Oke.
Bang, kayak mana sih caranya, Bang? Gak dapat aku. Nah lu. Oke, kita sederhanain dulu. Coba lihat. Lihat persamaan satu. Sama-sama mengandung X semua. Ya nggak sih? Betul. Iya. Boleh nggak saya sederhana jadi gini? X dalam kurung X tambah Y tambah Z. Boleh? Boleh, Bang. Oke, persamaan dua juga sama ya. Mengandung Y semua. Betul. Mm-mm. Berarti saya ubah jadi gini. Y, X tambah Y. Ya, sama aja sih ya. Tambah Z. Boleh? Boleh, Bang. Oke, ini juga sama nih. Oh, Mengandung Z semua kan? Berarti Z dalam kurung X tambah Y tambah Z. Paham? paham, Bang. Udah, bisa? Dieliminasi. Bisa. Bisa? Bisa nggak? Bentar, Bang. Coba dulu. Oke. Tuh, Bisa, Vanessa? bentar, Bang. Bentar. Oke. D, Bang. Delta. Bener nggak? Coba cek. Iya, gampang kan? Tinggal dijumlahin aja, Vanessa. Jadinya apa? X tambah Y tambah Z. X Mm-mm. tambah Y tambah Z. 16. Berarti X tambah Y tambah Z itu adalah plus minus 4. Ya kan? Mm-mm. Masukin deh ke itu. Z dikali plus minus 4 sama dengan 9. Berarti Z-nya adalah 9 per 9/4. 4 plus minus. Gampang kan? Lanjut. 14. Nah loh, ini ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan juga udah pernah diajarin kan di SMA ya? Udah kan, Bener, Vanes? Bang. Oke, coba kita lihat pertidaksamannya kayak gimana. Jadi kita punya akar dari X kuadrat min X plus 1 kurang dari sama dengan akar X plus 1. Betul ya? Mm-mm. Oke, ada keterangannya X itu bilangan real dan X itu kurang dari Lebih kecil A, sama dengan B. ya, lebih besar sama dengan B. Gitu ya? Mm-mm. Oke, pertanyaannya adalah A plus B. Bisa kerjain? Bisa? Dikuadratkan dulu dua sisi kan, Bang. Yes, yaudah kerjain, kerjain, kerjain. 2 menit.
Dapat Vanessa? 2, Bang. Dua. Kita lihat, nggak jawabannya dua. Lah iya, gampang. Gampang ya ini mah ya? Gampang ya? Mm-mm. Oke, nggak perlu saya jelasin ya, tinggal dikuadratin, kita cari X yang memenuhi kan. Jadi kita tahu X yang kecil itu adalah A, X yang besarnya adalah B, gitu ya? Oke, lanjut. Nomor 15 juga pertidaksamaan nih. Tapi dalam bentuk soal cerita. Oke. Oke, coba Vanessa dikerjain. Baca dulu ya. Sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100. Pena dibeli dengan harga 1.500, kemudian dijual 1.700. Pengusaha punya modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena. Maka keuntungan maksimumnya berapa? Bisa, Vanessa? Bisa? Bentar, Bang. Coba dulu ya, kerjain. Sebuah buku dibeli dengan harga 100.000. Bang, itu maksudnya memuat paling banyak Apa? 250 buku dan pena. Yoi, berarti buku ditambah pena maksimumnya 250. Jadi jumlah buku tambah jumlah pena 250 maksimumnya. Paham? Paham nggak? Vanessa? Bentar, Bang. Oke, baca lagi. Jadi si Berarti buku tokonya, yuk, ditambah pena lebih kecil 250. dari Hah, lebih kecil? sama dengan 300 juga. Kok 300? Emang Uangnya, 300? Oh, bukan dong. Berarti keuntungan, kan dia mau cari keuntungan kan ya? mm-mm, Dia mau cari keuntungan kan? Oh iya, oh maksudnya mau beli buku. Iya, bukan buku tambah pena 250, enggak dong. 1.000, 1.000 buku ditambah 1.500 pena, dia cuma mm-mm, bisa sampai tiga eh, ratus. ya lebih kecil sama dengan kan? Lebih kecil sama dengan 300.000 gitu kan? Betul ya? Mm-mm, Betul? Nah, yang diminta adalah fungsi keuntungannya. Berarti keuntungannya berapa sih? 100 buku, betul ya? Ditambah mm-mm. berapa itu? 200 pena ya, betul. Gitu kan? Ya, Nah, kita mau tahu keuntungan maksimumnya berapa. Bisa, Vanessa? Biar gampang kita yang ini kita ubah aja ya, si ininya kita ilangin dua, boleh? boleh. Biar gitu gampang. Berarti 10 buku ditambah 15 pena kurang dari sama dengan 3.000. Bisa? Ini juga sama ya, bukan sama dengan tapi kurang dari sama dengan 250. Karena kan kita nggak tahu, bisa aja lebih ya. Bisa aja kurang dari itu kan. Pokoknya totalnya maksimum 250 aja. Kan gampang gini kan logikanya ya. Mencari nilai maksimum atau minimum dari apa? Dari dua fungsi pertidaksamaan, biasanya kan nilai maksimum atau minimum itu ada di ujung-ujung batas sama di titik pertemuan kan. Jadi kemungkinan Penanya nilai 1.000, maksimum Bang. berapa? Penanya 1.000. Kagak boleh 1.000 penanya. Kan Lebih maksimum cuma kecil 250. sama dengan 1.000. Hah, maksudnya gimana? Lah, jumlah pena sama buku cuma boleh 250. Masa pena 1.000? Gimana ceritanya? Bukunya minus. Oh Nggak iya, boleh lah. maksudnya Lah kagak boleh. keuntungannya Keuntungan bisa 1.000. ya. Maksudnya gimana? Aduh,
Salah bang, salah. Tuh salah, iya. Orang pena sama buku maksimum 250, masa dapatnya 1000 lah. Berarti bukunya minus, goib. Berarti bukunya nggak bisa bukunya malah tidak muncul. Ya, ya. Gimana yo? Dicoba. Jadi ini namanya syarat nih. Jadi dia ada dua syarat. Ada dua syarat. Mm-mm. Oke, kita mau cari mana yang paling optimum. Dapat? Nggak dapat bang. Lo. Kita lihat ya. Kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya itu adalah yang pertama, jumlah buku ditambah jumlah pulpen maksimal 250. Syarat yang kedua, 10 buku ditambah 15 pulpen paling maksimal adalah 3.000. Oke. Nah, kita mau cari keuntungan. Keuntungannya adalah 100 buku ditambah 200 pulpen. Nah, biasanya kalau kayak gini kita optimalkan. Nah, kita optimalkan B, optimalkan P. Bisa nggak dapat kayak gitu? Oke, kita coba ya. Kalau kita misalkan optimalkan si buku. Berarti apa? Bukunya itu 250, pulpennya 0. Gitu kan? Betul? Betul? Coba kita lihat berapa keuntungannya. 100 dikali 250. Betul? Dapatnya 25.000. Betul? Ini kalau kita Mm-mm. mengoptimalkan buku. Tapi lihat dulu dia masuk syarat nggak? Coba. Syarat kan dia ada dua syarat kan? Nah, kalau kita beli buku semua, maka kita akan punya 250. Oh, masuk ya? Nah, masuk kan syarat kedua kan? Karena 2.500 kan? Ya nggak sih? Betul. Iya. Berarti masuk. Berarti keuntungannya segini. Apakah ini udah Iya. optimal? Belum tentu. Sekarang coba kita optimalkan pulpen. Kalau pulpen kita optimalkan, berarti pulpennya 250, betul? Bukunya 0. Coba masuk syarat nggak? 15 kali 250 berapa? lima Nggak belas masuk kali syarat dua. tapi 3.750. Harusnya kan 3.000 kan? Betul. Mm-mm. Iya Berarti bang. nggak bisa kita mengoptimalkan si pulpen karena syarat kedua nggak masuk. Nah, Baca optimalkan alternatif. semua. Nah, belum dulu. Kita punya alternatif jawaban dong. Sekarang kita mencari titik tengahnya. Mencari titik tengahnya. Titik tengahnya. Jadi kita nggak tahu. Jadi ada 3 opsi. Optimalkan B, optimalkan L, sama titik tengah. Pasti dia di antara itu. Oke? Caranya gimana? Kan B ditambah P, kita jadiin sama dengan 250. Berarti B-nya itu adalah 250 min P. Betul? Kita Mm-mm. masukin ke syarat yang kedua. 10B, B-nya masukin. 250 min P ditambah 15 P sama dengan 3.000. Betul? Berarti 2.500 kan? Dikurangin 10P ditambah 15P sama dengan 3.000. Berarti 5P sama dengan 500. Berarti P-nya 100. Betul ya? Berat.
Kalau P-nya 100, berarti B-nya berapa? 150, betul? Iya. Nah, kita lihat keuntungannya berapa kalau segini. Berarti 100 dikali 150 ditambah 200 dikali P 100. Maka 1.500 ditambah 2.000, betul? Dapatnya 3.500. Mana yang lebih besar? Mengoptimalkan B, 35.000 ya? Ntar dulu. Hmm. 03 ya, sorry. 35.000. Lihat, mengoptimalkan B, kita hanya dapat untung 25.000. Betul ya? Mengoptimalkan P nggak bisa karena tidak memenuhi syarat kedua. Mengoptimalkan kedua mencari titik tengah keduanya, kita dapat keuntungan 350.000. Jadi lebih besar yang ini kan? Jadi jawabannya Hmm. adalah 350. Kenapa dapetnya kayak gini? Tar. Ada yang itu nggak sih saya? Bentar. Kalau Bentar. keuntungan dikurang nggak sih Bang sama modal? Oh iya, betul. Iya, kan udah. Oh iya, modalnya Lima betul puluh juga. ribu. Sorry. Saya salah. Salah itunya, Hmm. salah rumusnya berarti ya. Rumusnya berarti keuntungan itu adalah 300.000, betul? 300.000, lupa saya betul. Kebalik, 300.000 di akhir. Berarti keuntungan itu adalah 1.000. Dualnya kan 1.100 ya. 1.100 dikali buku. Oh ya, saya lupa rumusnya salah. Ditambah 1.700 dikali pulpen dikurang segini ya, betul ya? Hmm. Betul kan? Berarti itu Tahu Bang. untuk nggak gini lima dong. puluh ribu. Kok 50.000? Berapa tadi Nggak total gini dong. semuanya? Tiga ratus lima puluh. Keuntungannya nggak gini dong. Kan dia belinya ya. Udah bener dong tadi. Kan dia belinya cuman 1.000 ya. Kan Kan 1.000 tadi buku. jawabannya 350 Bang. Oh iya. Tar, Itu tar, tar, tiga tar. ratus. Kan ini udah saya masukin. 1.000 buku tambah belinya berapa? 1.500 ya. 1.500 pulpen. Ini udah saya masukin loh. Jadi saya bilang 100 buku tambah 200 pulpen kan? Iya, ini kan harga jual ya nggak sih? Ini harga beli kan? Ya nggak? Hmm. Jadi bukan, kan belum tentu uangnya yang kepake 300.000 kan? Ya nggak sih? Udah bener dong. Iya, Bang. 100 dikali 250, 25.000. Oke, kalau kita optimalkan L, nggak mungkin. Karena 250 kali 15 itu udah lebih. 350. Mencari titik tengah. Kita cek dulu ya. 10 kali 250 P minus 500 minus 10 P plus 15. 5P ini berapa? 500. P-nya 100. Betul ya? P-nya 100 ya? Iya. 100 kali 5 berarti 15.000. 20 ribu, 35.000. Iya. Kenapa tadi dibilangin dikurangin 5.000? Kan ini kan Bang, maksudnya tiga ratus Apa? lima puluh itu kan udah termasuk keuntungan sama totalnya semua. Enggak. Berarti Ini keuntungannya enggak bukannya bukan. dikurangi modal? Ini 35.000. Ini saya udah masukin 100. Oh, Kan keuntungannya buku kan cuma 100 kan? Iya nggak sih? oh ya Bang. Keuntungannya pulpen 200 kan per pulpen kan? Iya nggak sih? Benar nggak? Betul. Betul kan? Karena dia beli 1.500. Terus jualnya 1.700. Berarti kan keuntungannya 200 kan per pulpen kan? Betul. Nah, iya. Oke. Tar. Berarti Tar. memang ada jawaban Bang. Tar dulu. Saya cek dulu. Ini kalau dikuncinya dia 40.000. Dapat dari mana? Tar dulu ya. Saya cek dulu. Titik B-nya itu sama kok. B-nya 150 sama 100. Oke. 100 kali 150. Oh, alah. Kita lupa mau optimalkan P-nya tuh. Kalau kita optimalkan P dari
fungsi pertama emang nggak dapet, ya kan? P-nya 250 nggak dapet kan? Coba kita optimalkan P dari fungsi kedua. Berarti berapa? 30.000 dibagi 15. 200. Nah, kalau P-nya 200, oke, tapi tetap B-nya 0. Nah, ini masuk kan? Masuk kan? Masuk ke syarat pertama sama syarat kedua kan? Syarat pertama itu kurang dari 250, syarat kedua. Nah, ini coba kita cari keuntungannya. Berarti keuntungannya itu adalah 100 dikali 0. Nah, ini lebih besar, ya nggak sih? 200 dikali 200. Ya dapatnya 40.000. Nah, jadi yang ini lebih besar keuntungannya. Mengoptimalkan B, dia punya keuntungan 25.000. Mengoptimalkan pulpen, keuntungannya 40.000. Titik tengah, keuntungannya cuma 35.000. Jawabannya adalah 40.000. Paham, Vanessa? Paham, Bang. Gitu. Udah deh, beres materi ini. Oke, nanti catatannya saya akan kirim ke adminnya, nanti akan dikirim ke Vanessa. Rekaman juga sama, saya akan kirim dulu, saya akan upload dulu di YouTube, terus saya kasih linknya ke admin, ntar admin ngasih ke Vanessa ya. Ya, Bang. Oke, mari Bang, Vanessa. ada Yo, lagi soal nggak, Bang? kenapa? Kenapa? Kayak matematika dasar ini. Kenapa? Kenapa? Ada Bang latihan soal tambahan. Nggak dikasih lagi, saya cuma kasih 15 doang. Yang Oke, dikasih cuma Bang. 15 doang. Nanti kalau ada saya kasih deh. Oke, tadi catatan saya kirim ke admin ya, ntar Vanessa dapat dari admin ya. Oke, Ya, Bang. mari Vanessa.